Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semua dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat meskipun kita masih harus belajar dari rumah. Materi bab 5 integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada pertemuan minggu ini kita akan membahas sub B, yaitu pentingnya konsep integrasi nasional. Yang pertama, pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Secara politis, integrasi nasional berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, integrasi nasional berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Adapun beberapa ahli mendefinisikan integrasi nasional sebagai berikut. Yang pertama, Howard Ringens. Integrasi bangsa berarti penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, atau memadukan masyarakat-masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi satu kesatuan bangsa. Yang kedua, Myron Weiner. Integrasi menunjuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Integrasi biasanya mengandalkan adanya satu masyarakat yang secara etnis majemuk dan setiap kelompok masyarakat memiliki bahasa dan sifat-sifat kebudayaan yang berbeda. Yang ketiga, menurut Nazaruddin Syamsuddin, integrasi nasional ini sebagai proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Integrasi juga meliputi aspek vertikal dan horizontal. Selanjutnya, yang keempat, menurut Sujati Dejiwandono, integrasi nasional sebagai cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Hak tersebut perlu dibatasi pada suatu taraf tertentu agar persatuan nasional tidak akan terganggu. Oke, berdasarkan pengertian integrasi nasional menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa integrasi nasional bangsa Indonesia adalah hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa menjadi satu kesatuan bangsa secara resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Selanjutnya adalah syarat-syarat integrasi. Ada 3 syarat integrasi. Yang pertama, anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan antara satu dan lainnya. Yang kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Syarat yang ketiga yaitu norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Itu tadi 3 syarat-syarat integrasi. Sampai sini Ibu punya satu tugas untuk kalian, yaitu tugas mandiri 5.2. Tuliskan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam menjaga integrasi nasional dan beberapa sikap serta perilaku yang dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional melalui lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Silakan tulis kembali soal pada buku tulis kalian dan kerjakan dengan baik dan benar.
Integrasi nasional akan tetap terjaga apabila seluruh warga negara mampu menjaga persatuan dan kesatuan serta dapat tercipta seiring dengan tumbuhnya nasionalisme, dan dapat terwujud apabila integrasi vertikal, yaitu pemerintah dengan masyarakat, horizontal antar masyarakat Indonesia, berjalan dengan baik dan harmonis. Demikian untuk materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.